Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radita Yusriani dari kelas manajemen. Di sini saya akan menjadi moderator dalam materi manajemen dan kepemimpinan. Sebelum masuk dalam materi presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Nama saya Titi Salianingrum. Saya dari kelas manajemen 24 MA2. Saya Revana Hairia dari kelas 24 MA2. Saya Febriayu Mariam Valentin dari kelas 24 AP2. Selanjutnya, saya akan menginformasikan tentang materi yang akan kami bawakan, yaitu ada definisi manajemen, proses manajemen, jenis-jenis manajemen, teori manajemen, definisi dan tujuan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, perbedaan kepemimpinan dengan manajer, dan teori kepemimpinan. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi manajemen yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Reava dan Loisa. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang manajemen dan perkenalan manajer. Manajemen adalah proses pengembangan, pemeliharaan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajer adalah orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan proses manajemen ini. Proses manajemen adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Umumnya proses manajemen terdiri dari 4 fungsi utama yang sering disebut sebagai POAC. POAC itu apa sih? Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya, meliputi analisis situasi, penetapan tujuan, perumusan strategi, dan penyusunan rencana tindakan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab, meliputi pembentukan departemen, penugasan pekerjaan, dan koordinasi sumber daya. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan dan pengarahan. Mengarahkan, memotivasi, dan membimbing anggota organisasi untuk menjalankan rencana, meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai rencana, meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja, evaluasi hasil, dan tindakan kreatif jika diperlukan. Oke, saya akan menjelaskan jenis manajemen berdasarkan hierarki, yaitu dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, tingkat manajemen. Yang kedua, jenis manajemen berdasarkan fungsi. Yang ketiga, keterampilan manajemen yang dibutuhkan pada setiap tingkat manajemen puncak. Yang keempat, perencanaan manajerial. Yang pertama, tingkat manajemen, yaitu dibagi menjadi 3. Apa saja? Manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen tingkat bawah. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi, menetapkan visi misi, strategi, dan kebijakan perusahaan. Contohnya, CEO sama direksi. Mereka menjalankan kepemimpinan konseptual dan mengambil keputusan strategi. Manajemen menengah. Dia menerjemahkan strategi dari manajemen puncak ke dalam rencana operasional, mengkoordinasikan departemen, dan mengawasi manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Apa sih manajemen tingkat bawah? Yaitu mengawasi kegiatan operasional sehari-hari dan langsung mengelola karyawan operasional. Contohnya, supervisioner dan pengawasan. Lanjut, jenis manajemen berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi 4. Merencana, organisasi, pengarahan, pengawasan. Perencana itu menetapkan tujuan dan memilih cara terbaik untuk mencapai. Organisasi mengkoordinasi sumber daya manusia dan materi agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Pengarahan
mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai tujuan. Pengawasan memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. Oke, jenis yang ketiga, keterampilan manajemen yang dibutuhkan pada setiap tingkat manajer puncak, yaitu ada tingkat bagian, manajemen puncak, manajemen menengah, manajer tingkat bawah. Manajer puncak membutuhkan keterampilan konseptual untuk merumuskan strategi dan kebijakan. Manajer menengah membutuhkan keterampilan hubungan manusiawi, interpersonal skill untuk koordinasi dan komunikasi. Manajer tingkat bawah membutuhkan keterampilan teknis yang berkaitan bekerja operasional sehari-hari. Jenis manajemen keempat, peranan manajerial itu dibagi menjadi 3, peran antar pribadi, peran informasi, peran mengambil keputusan. Peran antar pribadi itu seperti meliputi kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi dengan bawahan. Peran informasi mengumpulkan, menerima, dan menyebarkan informasi relevan. Yang terakhir, peran mengambil keputusan itu membuat keputusan strategis, mengatasi masalah, dan mengalokasikan sumber daya manusia. Selain dari definisi dan fungsi manajemen, sebenarnya manajemen juga memiliki banyak perkembangan teori nih. Perkembangan teorinya yaitu ada teori manajemen kuno, klasik, dan juga ilmiah. Nah, kenapa sih di dunia ini tuh ada manajemen? Karena dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita, sistem manajemen itu sebenarnya sudah diterapkan loh. Seperti contohnya pada teori manajemen kuno, di masa peradaban Mesir kuno. Nah, hal apa sih yang hasilnya paling kelihatan sampai sekarang? Ya, betul, piramid. Piramid merupakan bangunan raksasa dan sangat jelas pembangunan piramid ini melibatkan ribuan atau bahkan bisa lebih dari 100.000 orang dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan piramid. Untuk membangun konstruksi raksasa tersebut, pastinya ada orang yang berlaku sebagai manajer yang bertugas merencanakan, mengorganisir, mengordinasikan, dan mengendalikan aktivitas manusia serta sumber dayanya agar bangunan piramid tersebut dapat berdiri kokoh sampai sekarang. Kedua, ada teori klasik dari Adam Smith dan Henry Fayol. Untuk Adam Smith merupakan ekonom klasik yang hidup pada 18 Masehi. Nah, pada tahun 1776, Adam Smith ini mempublikasikan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Dia berargumentasi bahwa masyarakat seharusnya melakukan pembagian tenaga kerja atau division of labor atau spesialisasi kerja atau biasa disebut job specialization. Menurut Adam Smith, suatu tugas bisa dipecah-pecah ke dalam bagian yang kecil, kemudian tugas tersebut bisa dilatih dan dikerjakan berulang-ulang sehingga orang tersebut yang mengerjakan pekerjaan tersebut menjadi sangat ahli dan menciptakan efisiensi dalam bekerja. Teori spesialisasi milik Adam Smith ini banyak mengilhami kalangan termasuk pemikir-pemikir manajemen yang hidup setelah masa Adam Smith. Untuk Henry Fayol, beliau memformulasikan prinsip-prinsip manajemen yang penting untuk struktur organisasi seperti pembagian kerja, wewenang, disiplin, dan sebagainya. Yang ketiga, ada teori ilmiah milik Charles Babbage pada tahun 1792 sampai dengan 1871. Babbage merupakan profesor matematika di Inggris. Beliau menerapkan kuantitatifnya untuk meningkatkan efisiensi. Ya, meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas naik, dan biaya operasi turun. Sama seperti Adam Smith, Babbage menganjurkan pembagian kerja, sehingga operasi setiap pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Dengan cara seperti itu, maka training yang dilakukan bisa lebih murah. Kesimpulannya, manajemen telah berkembang sepanjang sejarah dengan kontribusi dari beberapa teori dan pemikir. Teori-teori manajemen ini telah membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja organisasi di masa modern seperti sekarang. Kemudian untuk materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Valen dan juga Titis. Silakan kepada Valen.
sih kepemimpinan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan berarti cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang berarti mempengaruhi, menuntun, menunjukkan, membina, dan mengarahkan. Sedangkan menurut William G. Scott, pengertian kepemimpinan sendiri adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, secara garis besar, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekedar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Selanjutnya, apa sih tujuan kepemimpinan itu? Tujuan utama kepemimpinan sendiri itu mencapai visi dan tujuan dari organisasi. Tapi, kepemimpinan juga mempunyai aspek-aspek lain. Yang pertama, menginspirasi dan mengarahkan. Itu salah satu tujuan penting kepemimpinan. Menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin juga harus mampu memberikan motivasi dan arahan yang diperlukan. Yang kedua, menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu mengelola perubahan. Ini termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. Yang ketiga, pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggotanya. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat, ada meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang akan menghambat kinerja timnya sendiri. Itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sendiri itu dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, ada gaya kepemimpinan autokratis. Pemimpinan autokratis itu apa sih? Autokratis ini tipe bos yang sukanya ngatur sendiri. Jadi karyawan itu tinggal ikut aja, gak ada banyak diskusi, pokoknya semua keputusan ada di tangan atasan. Nah, ini itu cocok buat keadaan darurat dan butuh keputusan yang cepat. Tapi kelemahannya, anak tim itu serasa tidak dianggap. Nah, yang kedua itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Berbeda sama autokratis, demokratis itu bos yang kayak gini suka ngajak tim diskusi sebelum ngambil keputusan. Nah, pendapat semua orang itu dianggap penting. Nah, bagus nih buat bikin tim itu kompak dan kreatif. Tapi kekurangannya itu ya prosesnya makan waktu yang lebih lama. Nah, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, bos ini itu santai banget. Dia itu ngasih kepercayaan penuh untuk tim buat ngerjain pekerjaannya sendiri. Pas banget nih kalau timnya udah ahli sama mandiri. Tapi kalau timnya belum solid, bisa jadi malah bingung karena kekurangan arahan. Nah, yang keempat sendiri ada gaya kepemimpinan transformational. Tipe pemimpin yang inspiratif, suka ngajak tim buat maju bareng, berubah ke arah yang lebih baik, bisa bikin tim itu jadi semangat dan berkembang terus. Nah, tapi ya butuh pemimpin yang benar-benar punya visi dan bisa jadi panutan. Nah, yang kelima sendiri itu ada gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini modelnya bos yang ngatur pakai sistem hadiah. Jadi kalau kamu kerjanya bagus, ya dapat hadiah, dapat reward, dapat penghargaan. Tapi kalau kamu kerjanya nggak bagus, ya siap-siap ditegur, dapat sanksi gitu. Nah, cocok nih buat kerjaan yang jelas dan butuh ketertiban. Tapi ya kurang cocok kalau timnya butuh ruang untuk berinovasi. Selanjutnya aku bakal membahas tentang teori pelaku kepemimpinan. Trait Theory of Leadership. Jadi, teori ini percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Nah, artinya ada orang-orang yang dari sononya emang udah punya sikap kepemimpinan,
udah punya sifatnya, udah punya ciri khas kepemimpinan. Contohnya sifat itu pemimpin itu menurut teori ini dia itu percaya diri, confident, jujur, cerdas, bertanggung jawab, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, kelebihannya gampang dikenali, cukup lihat dari kepribadiannya. Tapi kelemahannya itu nggak semua orang punya sifat itu otomatis jadi pemimpin yang hebat gitu. Nah, nggak memberi solusi untuk orang yang mau belajar dari pemimpin. Yang kedua, ada teori kepemimpinan, leadership theory. Nah, ini tuh lebih luas, ada banyak jenis teori kepemimpinan tergantung pendekatannya. Beberapa hal itu ada teori perilaku, behavior theory. Pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk dari perilaku dan pengalaman. Jadi siapapun bisa jadi pemimpin, bisa belajar menjadi pemimpin. Nah, contohnya pemimpin yang ramah dan peduli ke tim, pemimpin yang tegas dan jelas memberi arahan. Nah, yang kedua itu teori situational atau contingency situational. Pemimpin yang hebat itu bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Nggak ada gaya yang paling benar, semuanya tergantung situasinya, kondisinya. Contohnya, lagi bingung nih, pemimpin harus tegas. Nah, saat timnya udah mulai kompak, pemimpin bisa lebih fleksibel. Ada juga yang teori transaksional. Kayak yang tadi, pemimpin fokus pada aturan, target, dan imbalan. Jadi kalau kerjanya bagus, dapat udah achieve target nih, dapat imbalan, dapat reward. Tapi sementara kalau misalkan kerjanya kurang bagus, itu bisa dapat sanksi atau hukuman seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara kepemimpinan dan manajer. Nah, perbedaan antara kepemimpinan, leadership, dan manajer itu manajemen. Dalam manajemen itu sering bikin bingung karena ya keduanya saling berkaitan, tapi sebenarnya beda peran dan fokusnya. Nah, satu, fokus kerja. Pemimpin atau leader itu fokus ke arah visi dan motivasi orang. Dia mengajak tim buat maju dan berkembang. Nah, sementara manajer itu lebih fokus ke sistem, proses, dan hasil. Dia itu pastikan semua kerjaan itu beres sesuai rencana, sesuai planning. Yang kedua, cara menggerakkan orangnya berbeda. Dari leadership sendiri, dia lebih memakai pengaruh dan inspirasi. Timnya nurut karena ada respect dan termotivasi. Sementara kalau manajer, dia lebih memakai wewenang dan aturan. Timnya jalan karena ada struktur dan tanggung jawab. Dia atasan, ya udah kita turutin, seperti itu. Nah, ada juga pendekatan terhadap perubahan. Kalau dari leadership sendiri, suka tantangan dan perubahan. Dia dorong timnya buat berinovasi lagi. Nah, sementara kalau manajer, dia lebih suka yang struktural, yang stabilitas dan rencana yang jelas. Dia jaga sistemnya agar tetap jalan, tidak berantakan. Yang keempat, ada hubungan tim. Nah, hubungan tim ini kalau misalkan leadership, dia itu lebih ke akrab, terbuka, dan menjadi panutan buat timnya. Sementara kalau manajer, itu dia lebih ke profesional, menjaga jarak, lebih fokus ke tugas dan targetnya. Yang kelima, yang terakhir itu orientasi. Nah, orientasinya itu kalau pemimpin itu jangka panjang. Jadi dia itu contohnya kayak kita mau kemana, dianterin sampai tujuan. Sementara kalau manajer itu jangka pendek. Contohnya kayak gimana caranya sampai ke sana. Dimanapun caranya lo mikir sendiri caranya sampai bisa ke sana. Naik motor, naik mobil, terserah lo asal lo bisa sampai ke sana. Tuh. Nah, kesimpulan sederhananya itu semua pemimpin belum tentu manajer dan semua manajer belum tentu pemimpin. Tapi kalau bisa jadi dua-duanya, nah itu lebih keren. Bikin kerja tim jadi rapi, tim juga semangat. Nah, gimana nih teman-teman? Dari materi yang sudah kami bawakan, kira-kira sifat kepemimpinan tersebut sudah ada belum di dalam diri kita masing-masing? Ya, tapi meskipun begitu, menurut saya sendiri, semua hal dapat kita pelajari kok, tenang aja. Ya, tentunya dengan usaha dan proses yang giat juga ya teman-teman. Saya harap
materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen saya, rekan-rekan saya, dan juga atas perhatian teman-teman semua. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.